Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah yang fillah rahimatullah, sahabat kaum muslimin penikmat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini dapat kembali kita kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat untuk kembali melakukan kajian rutin kita dalam bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang puasa dan totalitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta apa jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin atau seorang muslim yang melakukan ketakwaan dengan sungguh-sungguh itu sendiri. Pada bulan suci Ramadan ini alhamdulillah kita telah mampu menjalannya dengan baik. Alhamdulillah dalam kondisi yang memang tidak biasa, karena memang pada bulan suci Ramadan ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa ujian, di mana pada bulan suci Ramadan ini kita masih merasakan wabah ataupun permasalahan dari segi kesehatan di masyarakat kita, yaitu dengan adanya virus corona yang masih belum teratasi sampai sekarang ini. Banyak permasalahan yang akhirnya muncul, banyak kegelisahan masyarakat juga akhirnya bertambah, karena memang dengan berlarut-larutnya permasalahan virus ini di tengah-tengah masyarakat kita, banyak masalah-masalah lain yang akhirnya juga muncul di sisi masyarakat. Di antaranya adalah dari segi ekonomi, kita lihat bahwasanya banyak sekali pengangguran yang akhirnya bermunculan karena memang lapangan pekerjaan ataupun pekerjaan yang melakukan akhirnya gulung tikar. Kemudian banyak sekali yang PHK, kemudian usaha-usaha yang banyak yang gulung tikar tadi, hingga menimbulkan permasalahan banyaknya pengangguran di bulan suci Ramadan ini. Tentunya ini menambah menambah suatu kesabaran bagi kita, menjadi suatu pelajaran bagi kita bahwasanya di bulan suci Ramadan ini kita diberikan suatu dua keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari sisi memang begitu luar biasanya kondisi kita dalam menjalani bulan suci Ramadan ini. Tapi kalau kita lihat dari segi lain, kita diberikan dua keutamaan pada bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah sebagaimana dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran, bahwasanya puasa itu adalah suatu dalam hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Alaikal bis siyami fa innahu la misla lahu." Hendaklah engkau berpuasa karena puasa itu adalah ibadah yang tak ada tandingannya. Jadi puasa itu adalah suatu amalan ibadah yang memang tak ada tandingannya. Kemudian dalam Ibnu Batan dalam Syarh atas hadis di atas menukil pernyataan Ibnu Unayyah, puasa itu identik dengan kesabaran. Sebabnya orang yang berpuasa bersabar untuk tidak makan, minum, dan berhubungan suami istri semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Batal Syarh Sahih Al-Bukhari. Jadi memang puasa itu keutamaan puasa adalah memang identik dengan kesabaran itu sendiri, identik dengan menahan hawa nafsu, identik dengan menahan keinginan dari segi fisik berupa lapar, kemudian hawa nafsu dari segi dalam diri tubuh kita sendiri. Jadi memang keutamaan yang pertama adalah kita bersabar dalam menahan hawa nafsu kita. Kemudian keutamaan yang kedua adalah sabar dalam menghadapi musibah, yakni wabah. Tentu kita rasakan kalau di bulan-bulan ataupun tahun-tahun sebelumnya kita menghadapi bulan suci Ramadan dengan suatu kesabaran saja, dengan ujian kesabaran saja. Tapi di 2 tahun terakhir ini, masuk ke 3 tahun mungkin ya, kita mendapatkan satu keutamaan lagi, yaitu kesabaran dalam hal menghadapi wabah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang ta'un atau wabah itu sendiri, "Falaysa min abdin yaqa'ut ta'un fayamkusu fi biladihi fi riwayah li Ahmad fayamkusu fi baitihi sabiran muhtasimba ya'lamu annahu lam yuhibhu illa ma kataballahu azza wa jalla illa kana lahu mislu ajri syahid." Tidaklah seorang hamba saat ta'un ataupun wabah terjadi berdiam di negerinya, dalam riwayat Imam Ahmad yang lain, lalu dia berdiam di rumahnya seraya bersabar dan mengharap ridha Allah,
dan dia menyadari bahwa tidak menimpa dirinya kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuk dia, kecuali bagi dia pahala semisal pahala syahid. Jadi ketika kita melakukan kesabaran, kita melakukan suatu kesabaran dalam menghadapi wabah ini, kemudian ternyata dalam kondisi yang memang sabar ini kita diuji dengan mungkin terinfeksi virus ataupun terkena virus tadi, kemudian mungkin kita meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala membalas pahala kesabaran itu dengan setara dengan mati syahid tadi. Semisal pahala syahid. Hadis ini diriwayatkan dari Al-Bukhari dan Ahmad. Jadi memang di bulan suci Ramadan ini begitu terasa ya, begitu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kesabaran kita sebagai sebuah ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memang puasa itu sendiri ternyata merupakan salah satu jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jadi memang puasa itu sendiri merupakan salah satu pintu menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, takwa itu ditandai dengan 4 hal. Pertama, al-kaf min al-jalil, yaitu memiliki rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian yang kedua adalah al-amalu bi at-tanzil, atau mengamalkan Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga adalah ar-rida bil al-qalil, yaitu rida dengan yang halal walaupun sedikit. Kemudian yang keempat tidak liyaum ar-rahil, atau mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari penggiringan atau hari kiamat itu sendiri. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Yusuf Asy-Syahili As-Sami dalam Subul Al-Huda wal Arsyad halaman 421. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pahala, memberikan suatu balasan kepada orang-orang yang memang bersungguh-sungguh dalam bertakwa, dalam menjalankan perintahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan. Apa balasan itu? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia setidaknya 3 jaminan. Yang pertama adalah jalan keluar atas segala kesulitan. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar atas segala kesulitan jika memang dia mengalami kesulitan. Maka ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh takwa, maka Allah akan memberikan segala jalan yang begitu tidak diduga-duga. Jadi dia akan diberikan jalan keluar atas segala kesulitan. Kemudian yang kedua, rezeki dari arah yang tidak diduga. Jadi ketika Anda merasakan kesusahan ataupun merasakan kok sepertinya rezeki saya kurang nih ketika bulan suci Ramadan ini, karena memang mungkin ada kasus PHK dan sebagainya. Maka yang Allah perintahkan kepada setiap muslim adalah bertakwa, menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan balasan kepadanya berupa rezeki yang tidak diduga-duga datangnya dari mana. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan dalam segala urusan. Jadi yang ketiga adalah kalau memang di bulan suci Ramadan ini kita merasa begitu sempit, begitu kok kita terasa susah ya gitu loh hidupnya. Mungkin yang jadi permasalahan bukan kitanya, tapi menjadi permasalahan adalah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib, kita harus mengintrospeksi diri, kemudian memperbaiki keimanan kita, kemudian bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Maka Allah akan memberikan 3 balasan tadi. Sebagaimana diriwayatkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillahu yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, dia pasti akan memberikan jalan keluar bagi dirinya dan akan memberinya dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Quran surah At-Talaq ayat 2-3. Jadi memang ini sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam takwa tadi. Kemudian, apakah takwa itu hanya dengan puasa tadi? Apakah takwa itu hanya dengan jalan puasa? Ternyata takwa tidak hanya dengan jalan puasa. Jadi bukan hanya puasa saja. Takwa itu harus dipenuhi. Jadi takwa itu dalam artian
bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, itulah takwa itu sendiri. Dalam hadis, dalam suatu riwayat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-21, bahwasanya takwa juga disebutkan di sana sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu ubudu rabbukumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-179, Bismillahirrahmanirrahim, walakum fil qisasi hayatun ya aulil albabi la'allakum tattaqun. Bagi kalian dalam hukum qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang memiliki akal, agar kalian bertakwa. Jadi banyak hal yang memang dapat mengarahkan kita kepada ketakwaan yang kita mampu lakukan. Dalam ayat tadi disebutkan bahwasanya menjalankan qisas merupakan juga suatu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam artian lebih luas bahwasanya takwa itu sendiri menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi bukan hanya satu perintah saja, bukan hanya puasa saja, bukan hanya sholat saja, bukan hanya haji saja, tetapi seluruh perintah Allah yang wajib. Kemudian menjauhi segala yang haram itu sendiri. Jadi itulah esensi dari takwa itu sendiri. Mencoba dengan sungguh-sungguh, kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjalankannya. Itulah suatu ketakwaan yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika seperti itu, bagaimana kondisi sekarang ini ketika kita memang belum mampu menjalankan segala perintah Allah? Seperti yang saya jelaskan ataupun seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, bahwasanya salah satu jalan takwa juga melakukan qisas ataupun dalam artian menjalankan hukuman menurut syariat Islam bagi pelaku pidana. Jadi untuk sekarang ini kan kita sebagai seorang muslim tidak bisa ataupun tidak semua muslim bisa melakukan perintah Allah ini. Karena kita sekarang ini tidak memakai hukum Islam. Kita sekarang ini tidak menggunakan syariat Islam sebagai aturan hidup kita. Nah, bagaimana ini bisa kita selesaikan? Karena kita memang membutuhkan ataupun diharuskan untuk bertakwa dengan bersungguh-sungguh, dengan totalitas, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, yang jadi PR ini adalah bagaimana kita melakukannya. Kita bisa melakukannya dengan cara mendapatkan ataupun memiliki pemimpin yang memang bertakwa itu sendiri. Dalam artian kita harus memiliki seorang pemimpin yang memang mampu ataupun mau menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itulah yang harus kita lakukan sekarang ini, yaitu memberikan nasihat, kemudian menyampaikan pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa kita mendapatkan segala kemudahan kepada pemimpin kita sekarang ini agar mereka memang melakukan ataupun berserah diri kepada seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian dari saya, semoga dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.